Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang apa itu hukum angin Bush Ballot. Pasti untuk sebagian orang masih banyak yang belum tahu apa itu hukum angin Bush Ballot. Maka untuk memberikan gambaran sedikit tentang hukum Bush Ballot, saya akan menayangkan satu buah video singkat mengenai hukum angin Bush Ballot tersebut. Oke, saya akan memperlihatkan videonya. Kaitan dengan gerakan ini, seorang ahli ilmu cuaca dari Prancis yang bernama Bush Ballot mengemukakan dua pernyataan yang dikenal dengan hukum Bush Ballot. Adapun bunyi hukum tersebut adalah sebagai berikut. Sebelum baiknya jika teman-teman mengklik tombol subscribe yang dan arah angin tekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. 2. Di belahan bumi utara, arah gerakan angin dibelokkan ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan, arah angin dibelokkan ke kiri. Pembelokan arah angin seperti dikemukakan tersebut adalah adanya gaya Coriolis akibat dari rotasi bumi. Secara umum, sirkulasi gerakan angin di muka bumi dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu angin umum dan angin lokal. Angin umum adalah gerakan massa udara yang senantiasa berembus sepanjang tahun dan meliputi wilayah yang luas, meliputi angin pasat, angin muson, angin barat, dan angin timur. Angin lokal adalah jenis angin yang hanya berhembus di wilayah dan waktu-waktu tertentu saja. Beberapa contoh angin lokal antara lain angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, angin siklon, angin antisiklon, dan angin fon. Ya, setelah tadi penayangan satu buah video tersebut, mungkin gambaran tentang hukum Bush Ballot ini mungkin sudah sedikit di kepala kita, sudah mengetahui apa itu hukum Bush Ballot. Nah, untuk lebih rincinya saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Oke. Dalam menjelaskan hukum angin Bush Ballot ini, kita perlu menjelaskan terlebih dahulu apa itu tekanan dan angin. Oke, saya akan mulai di sini. Tekanan udara. Apa sih itu tekanan udara? Tekanan udara adalah massa udara yang berada di bawah atmosfer. Atau tekanan udara adalah massa udara panas yang menekan udara di bawahnya. Oke, saya beri contoh misalnya di sini ada massa udara yang di atas ya. Nah, di sini ada yang bagian bawah. Maka massa udara yang di bagian atas itu tersebut akan menekan massa udara yang ada di bawah ini. Jadi massa udara yang di bawah ini akan tertekan. Dan karena adanya tekanan massa dari atas dan bawah, maka yang tercipta tekanan ini disebut dengan tekanan udara. Oke. Nah, selanjutnya tekanan udara terbesar terletak di daerah 0 meter di atas permukaan laut. Jadi semakin tinggi dari permukaan laut, maka semakin rendah tekanan udara tersebut. Nah, artinya jika tekanan udara makin rendah, maka suhunya juga bakal naik. Karena semakin rendah tekanan udara, maka suhunya juga bakal naik. Nah, alat untuk mengukur tekanan udara sendiri juga disebut barometer. Dan tekanan udara ini juga sangat dipengaruhi oleh udara yang berada di
atmosfer. Nah, selanjutnya Bush-Ballot mengemukakan hukum angin Bush-Ballot dan terdapat dua hukum. Pertama, angin bertiup dari daerah yang tekanannya maksimum, tekanan tinggi, ke daerah yang rendah, minimum. Kedua, hukum yang kedua, karena rotasi bumi, angin dan belahan bumi utara berbelok ke kanan, dan angin dari belahan bumi selatan berbelok ke kiri. Dan di sini kalau untuk mengukur kecepatan angin tuh disebut dengan anemometer. Ya, di sini tidak tertulis. Untuk kecepatan angin kita berbeda ya, dengan mengukur udara tuh sangat berbeda. Kalau mengukur udara dengan barometer, dan untuk mengukur kecepatan udara dengan anemometer. Dan angin juga dibedakan menjadi dua, yaitu angin tetap dan angin lokal. Nah, saya akan bahas selanjutnya tentang angin tetap. Nah, angin tetap apa sih? Angin tetap adalah angin yang terjadi sepanjang tahun dan meliputi wilayah yang sangat luas di dunia. Ada 3 jenis angin tetap, yaitu angin pasat, angin barat, dan angin timur. Angin tetap merupakan angin yang berembus terus-menerus sepanjang tahun dengan arah yang tetap. Nah, seperti hukum Bush-Ballot yang kedua, yang ini, karena rotasi bumi, angin dan belahan bumi utara berbelok ke kanan, sedangkan yang selatan tuh sebaliknya. Nah, seperti di sini, yang bagian utara tuh akan berbelok ke kanan, dan sedangkan yang bagian selatan akan berbelok ke kiri. Oh iya, dan kenapa disebut dengan angin tetap? Karena gerakannya akan terus-menerus seperti itu dan tidak akan berubah sepanjang tahun. Makanya disebut dengan angin tetap. Selanjutnya kita akan membahas tentang angin lokal atau angin siklon. Nah, angin siklon dan angin antisiklon. Angin antisiklon apa sih? Angin yang bergerak menuju satu pusat tekanan rendah di utara, bergerak menuju satu pusat tekanan rendah di utara berlawanan arah jarum jam, sedangkan di selatan searah jarum jam. Dan sebaliknya, gerakan angin antisiklon berasal dari pusat bertekanan tinggi di utara searah jarum jam arahnya, dan di selatan berlawanan dengan arah jarum. Dan di sini gambarnya ada lambang negatif. Dan yang antisiklon ini positif. Nah, angin siklon ini maknanya udara bergerak menuju pusat yang bertekanan rendah. Jadi dia bergerak menuju pusat yang tekanannya lebih rendah, dan dia berputarnya, kalau di utara tuh searah jarum jam, sedangkan kalau di selatan dia berputar menuju pusat titik terendahnya tuh searah dengan jarum jam. Nah, kalau yang di utara berlawanan ya. Begitu pula sebaliknya. Kalau yang antisiklon malah kebalikannya. Nah, kalau dia malah anginnya tuh berasal dari tekanan yang tinggi, bukan yang rendah. Dan dia juga kalau yang di bagian utara tuh searah jarum jam berputarnya. Dan sedangkan kalau yang di bagian selatan dia berlawanan dengan jarum jam. Oke, lanjut ke angin fon. Nah, angin fon juga termasuk angin lokal. Nah, angin fon sendiri adalah angin yang bertemu gunung. Nih ya, angin yang bertemu gunung, kemudian jatuh ke sisi gunung yang lain nih, angin fon. Jadi dia bertemu angin yang ada di udara, terus bertemu gunung kan. Nah, terus dia jatuh ke sisi gunung yang lain. Nah, di sini
Di sini tuh disebut angin yang di sini tuh yang jatuh itu disebut dengan angin fon. Dan dia memiliki sifat yang kering dan panas. Nah, karena angin ini juga nih, angin fon, dia biasanya karena memaksa turunnya hujan orografis Nah, hujan orografis itu sendiri adalah maksudnya hujan orografi. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Udara yang mengandung uap air bergerak naik ke atas pegunungan sehingga terjadi penurunan suhu dan terkondensi, dan akhirnya turunlah hujan di lereng gunung yang berhadapan dengan datangnya angin. Nah, nama-nama angin ini juga di beberapa daerah Indonesia juga banyak ya. Kalau di Delhi itu namanya Bahorok, di Biak itu namanya Wambrau, kalau di Cirebon tuh namanya angin kumbang, Pasuruan Gending, dan Makassar tuh namanya Brubuh. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya tentang hukum Boyce Ballot. Untuk presentasi saya kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika kelebihan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.